berapa sih sigma torsinya ya Ko? Mau nulis seperti ini panjang boleh. Atau mau ditulis hitung dulu lah torsi 1 berapa, torsi 2 berapa, torsi 3 berapa, torsi 4 berapa. Juga boleh. Nanti tinggal dijumlah semua ini. Hasilnya sama. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini Koben akan membahas fisika ya mengenai dinamika rotasi. Ini adik-adik, dinamika rotasi ini ada hubungannya dengan dinamika partikel hukum Newton ya. Waktu kita belajar di hukum Newton, itu kita bicara mengenai sigma F ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini ya. Ini kita belajar waktu di hukum Newton yang bergerak ya, dinamika itu bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk gerak lurus ya, atau kita sebut sebagai gerak translasi ya. Nah, ini yang waktu kita bahas mengenai hukum Newton. Nah, untuk dinamika rotasi, di sini kita akan membahas mengenai torsi ya. Jadi sigma torsi ya, atau kita sebut ini momen gaya ya, atau torsi ya. Ini untuk gerak rotasinya atau berputar ya. Nah, jadi bedanya kalau yang sigma F itu M kali A itu untuk gerak lurus atau translasi. Nah, untuk dinamika rotasi kita belajar mengenai sigma torsi ya, torsi atau sigma momen gaya. Kita adik-adik bisa sebut ini tau, sigma tau namanya ya. Nah, ini untuk gerak rotasi atau berputar, di mana sigma torsi atau momen gaya ini memiliki rumus gaya ya kali lengan. Jadi ini gaya kali lengan yang saling tegak lurus. Ini pengertiannya adalah gaya itu F dengan lengan ya, lengan itu L, di mana ini harus saling tegak lurus. Jadi nanti Koko jelasin dengan contoh soal ya, maksudnya apa kok maksudnya saling tegak lurus? Apa itu lengan? Lengan ini sebenarnya pengertian lainnya itu jarak ya. Jarak titik poros putar terhadap gayanya. Jadi ya, sebuah benda itu bisa berputar ya, itu jika diberi oleh gaya ya. Jadi misalkan ini ada spidol, Koko tarik dengan gaya, misalkan Koko tarik gaya gini. Nah, ini gayanya misalkan ini Koko tahan ya, ini poros putar, ini poros putarnya yang ini Koko tahan, lalu ini Koko tarik dengan gaya. Nah, otomatis kan spidol ini berputar. Nah, mengikuti arah tarikan gayanya. Nah, maksudnya gitu. Atau bisa juga adik-adik tarik ke bawah. Nah, kan berputar, tapi di sini ada poros putar, kita tahan. Nah, poros putar terhadap titik gaya yang Koko tarik tadi itu disebut lengan. Nah, lengan ini jaraknya ini ya, panjang spidolnya ini ya, pengertiannya gitu. Itu maksud lengan dan gayanya ya. Jadi momen gaya itu adalah gaya yang mengakibatkan benda itu bisa berputar ya, dengan syarat dia kalau dengan rumusnya ini adalah harus saling tegak lurus dengan lengannya atau jaraknya itu tadi ya. Nah, itu yang disebut momen gaya. Ada dua rumus sigma torsi ini, momen gaya bisa gaya kali lengan, juga bisa inersia dikali alfa ya. Ini inersia, alfa ini percepatan sudut atau percepatan putar ya. Ini satuannya radian per sekon kuadrat ya. Ini kok kasih juga inersia satuannya kilogram meter persegi. Jadi untuk yang gaya, ini kok kasih di sini aja ya. Kalau gaya itu satuannya Newton, pernah belajar ya di hukum Newton. Lalu L ini lengan atau jarak lah, satuannya meter. Ya, kalau inersia kilogram meter persegi, kalau percepatan sudut radian per sekon kuadrat. Nah, untuk momen gaya sendiri ini memiliki satuan Newton meter ya, satuan dari momen gaya itu Newton meter ya. Ini dihafal satuan-satuan, kadangkala kita kalau fisika kalau tidak ada satuannya, kadang kalau kita ulangan atau ujian itu dikurangi nilai ya, dikasih satuannya ya. Nah, pada video kali ini ya, Koko akan membahas mengenai sigma torsi yang rumusnya ini ya, yang F kali lengan ini. Nah, ini yang Koko tulis juga aja di sini sigma torsi ini ya. Ini semua sigma torsi.
Jadi Koko video kali ini akan membahas yang gaya kali lengan ini ya. Nanti yang inersia dikali alfa akan Koko bahas di video berikutnya ya. Nah, untuk yang sigma F ini M kali A, ini pelajaran di hukum Newton. Nanti juga ada di video berikutnya akan Koko bahas apa hubungan antara gerak lurus translasi ini dengan gerak rotasi berputar ini. Apa hubungannya? Nanti ada di video selanjutnya juga ya. Jadi Koko akan membahas yang mengenai apa arti penerapan dari gaya kali lengan ini ya. Jadi Koko di video ini khusus membahas itu. Ini Koko ada contoh soal ya adik-adik untuk penerapan yang ini ya, yang gaya kali lengan. Contoh soal supaya adik-adik paham ya maksudnya apa sih. Nah ini contoh ya. Ini misal ada sebuah batang. Ya ini batang atau yang Koko contohkan sebagai spidol tadi boleh terserah. Atau balok kayu boleh ya. Di sini ada poros putar. Anggaplah ini titik A ya, A ini porosnya, poros putarnya. Mungkin kalau digambar itu kadang di buku paket ada gambar simbol seperti ini. Ini poros putar, jadi ada putaran di sini ya. Nah, di sini ada tarik gaya. Aku tarik gaya di ujung sini ya. Mungkin nilainya 10 Newton. Panjang batang ini 2 meter. Nah, ini adik-adik misalkan ditanya di soal tentukan momen gaya yang terjadi pada batang ini ya, batang tersebut ya, dengan ditarik gaya ke atas sebesar 10 Newton ya. Nah ini adik-adik kalau ngitung gini, sigma torsinya di titik A adalah, nah, gitu ya, gaya kali lengan ya, gaya kali lengan. Berarti gayanya berapa? Gayanya 10, lengannya berapa? Nah, adik-adik lihat dulu apakah ini sudah tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus, nah ini berarti ya sudah tinggal kalikan aja lengannya 2. Nah, sekarang kalau kita bicara gerak mengenai ada hubungan dengan gaya, kita pasti ada arah ya, ada arah. Nah, ini ada arah. Ini perjanjian dari sekolah kalian ya. Di sekolah masing-masing itu arah putar, arah rotasi itu plus minusnya itu tergantung dari guru kalian semua ya di sekolah masing-masing. Ada guru yang menerapkan bahwa putaran searah jarum jam itu positif, berlawanan arah dengan jarum jam putarannya itu negatif. Ada juga guru yang mengatakan searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan jarum jam itu positif. Loh kok itu hubungannya apa? Kalau gitu kan rancu kok, yang benar negatif atau positif? Hasilnya sebenarnya nanti hasil akhirnya sama, yang penting hasil akhir ya, bukan masalah plus minusnya ini juga. Yang penting adik-adik kesepakatan, oh kalau plus itu searah berlawanan min, atau kesepakatan searah minus berlawanan plus, itu kesepakatan dari guru kalian masing-masing. Yang penting hasil akhirnya nanti adik-adik tentukan arahnya kemana. Nah gitu. Nah sekarang gini, mengenai arahnya kemana, ini contoh ya, tadi anggaplah ini spidolnya, ini batangnya ya. Ini kan poros putarnya di sini. Ini spidol ditarik ke atas. Nah ini, berarti dia arah gerakannya spidol ini berputar dengan arah berlawanan ya. Ini muternya kan berlawanan. Nah berlawanan arah jarum jam ya. Misalkan ini angka 3, jarum jam angka 3, ini titik pusat jarum jam. Nah ini jam 3 kan muternya ke arah atas, ke 2, ke 1, ke 12 ya toh jarum jamnya. Berarti berlawanan ini minus. Jadi adik-adik ini minus. Nah kasih ini minus. Hasilnya berapa? Berarti minus 20. Satuannya Newton meter. Nah dengan kesepakatan tadi Kuku bilang berlawanan jarum jam itu minus. Berarti artinya arah putar daripada batang tersebut itu berlawanan arah jarum jam. Nah, yang penting gitu. Berlawanan arah jarum jam. Ini kasih keterangan ya. Kalau enggak, biasanya disalahkan juga, dikurangi nilai, bukan disalahkan. Nah, kalau misalkan aku nganggap yang berlawanan positif, tidak ada masalah. Jadi kalau kita tarik, oh ini berlawanan. Oh berarti positif ya. Misalkan ada guru yang ngambil berlawanan arah itu positif. Ya adik-adik ini hasilnya positif. Nah karena kesepakatan berlawanan itu positif, berarti karena dapat positif, ya tetap jawabannya berlawanan arah jarum jam. Loh kan sama kan? Yang penting kan hasilnya adalah, berarti momen gaya tersebut adalah nilainya sebesar 20
Newton meter ya dengan arah berlawanan jarum jam. Tuh, sama aja. Jadi adik-adik mau positif negatif, masalah plus minus itu hanya kesepakatan dari guru kalian masing-masing atau buku cetak kalian. Ya, yang penting kalian adik-adik paham, oh aku mau pakai yang searah positif, berlawanan negatif, ya sudah pakai itu aja. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, yang Koko pakai yang ini ya, yang searah positif, berlawanan negatif supaya mudah. Kan kalau searah kan bagus gitu loh ya. Kalau berlawanan kan negatif, misalnya kok gitu gampangannya ya. Jadi ini Koko ambil yang itu ya, yang berlawanan. Nah, oke. Jadi Koko ambil jika berlawanan putarannya itu berarti negatif. Kalau searah berarti positif ya. Koko ambil yang itu. Karena nanti takutnya muncul di komen-komen, oh kok aku di sekolah diajari ternyata yang searah negatif. Ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nanti hasilnya dilihat, oh kalau hasil akhirnya aku misalkan sesuai kesepakatan seperti apa ya, tambahi ini kata-kata yang paling penting ya. Hasil akhirnya apa? Ini jangan lupa ditambahkan. Nih berikutnya adik-adik kok ada contoh seperti ini ya. Tapi gayanya sekarang miring. Jadi maksudnya batang ini ditariknya secara miring ya. Apakah bisa berputar kok? Tetap bisa. Tapi syaratnya kalau mau berputar kan susah ya kalau tarik miringnya. Kita miring itu seperti agak ya tetap berputar tapi ya agak pelan daripada kalau adik-adik langsung muter gini ya. Jadi gitu. Nah, kalau ditanya berapa momen gayanya, berapa besar torsinya pada batang ini, jika porosnya tetap di titik A ya, di ujung yang ini ya. Nah, adik-adik kita lihat apakah ini tegak lurus antara lengan atau jarak dari titik ini ke sini. Ini kan lengannya ya istilahnya. Nah, apakah ini tegak lurus dengan F-nya? Jadi kalau aku buat gini, ini lengan, lalu F-nya gini. Nah, kan nggak tegak lurus ya. Syarat kita, gaya kali lengan ini harus tegak lurus. Loh, ya apa caranya? Ya kita proyeksikan. Kita pernah belajar namanya vektor. Gaya itu diproyeksikan waktu dinamika yang translasi kan juga kita pernah belajar yang diproyeksi. Jadi istilahnya kita buat proyeksi vektor ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah seperti ini. Nah yang dekat dengan sudut itu dikali kosinus. Ya, yang jauh dari sudut ini dikali sinus. Nah, itu ada penjelasannya waktu kita belajar dinamika hukum Newton atau yang vektor fisika ya, sudah ada. Jadi dekat sudut kali cos, ya, jauh dari sudut atau dibaliknya sudut itu dikali sin. Dibuat sumbu X dan sumbu Y. Loh kok arahnya ke sini ya, sumbu X sumbu Y-nya. Kan gayanya miring ke sini, jadi dibuat kotak ginilah istilahnya. Ya, atau teorinya teori bujur sangkar ya, atau teori jajaran genjang ya seperti itu. Nah sekarang yang kita pakai yang mana? Yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan lengan. Berarti kita ambil yang F sin. Jadi yang tegak lurus ternyata yang F sin. Nah ya, jadi yang kita kalikan dengan lengan itu yang F sin. Jadi F sin 37 dikali lengan. Nah, pengertiannya gitu. Nah, kita lihat dulu positif atau negatifnya. Nah, kita lihat ini batang ditarik ke atas gini ya. Nah, ini berlawanan. Jadi adik-adik pahami ya, bukan karena ditarik ke atas lalu berlawanan, lalu minus. Belum tentu. Kadang-kala ditarik ke atas itu bisa searah. Contoh, misalkan gini, poros putarnya di sebelah kanannya. Nah, lalu ditarik gayanya di sebelah sini. Ya kan? Nah kalau kita lihat ini jarum jam angka 9 ya. Jadi kalau poros putarnya di sebelah sini, nah ini ditarik ke atas gini, berarti dia menuju angka jarum jam 10, 11, 12. Berarti kan searah. Jadi bukan karena ke atas lalu itu minus gitu, bukan. Perhatikan adik-adik, rasakan waktu kita narik batang itu searah atau berlawanan. Nah gitu ya, yang penting itunya. Nah karena ini berlawanan ya sama seperti yang contoh sebelumnya, berarti ini minus. Minus F-nya 10, sin 37-nya kan 3/5 ya. Lengannya 2. Jadi sinus 37 3/5 ya, jangan lupa dihafal. Ini hasilnya adalah min 12 ya, Newton meter. Nah ini jawabannya. Oke. Jadi kenapa yang diambil yang F sin? Karena yang tegak lurus yang F sin, bukan yang F aslinya ya.
Nah, adik-adik minus mau ditaruh di dalam hitungan ini atau dari awal minus gak masalah ya. Misalkan dari awal aku kasih minus, boleh gak apa-apa, ini kasih minus langsung. Minus F sin 37 kali L ya. Jadi petunjuk bahwa gayanya itu minus karena berlawanan jarum jam. Ini adik-adik, kok ada contoh berikutnya ya. Ini ada batang juga sama ya. Nah, batang ini ya ditarik oleh 3 gaya. F1, F2 dan F3. Ini porosnya A di sini. Pas di titik yang gaya 3 ya. Ini poros A. Nah, mungkin Koko buat gini biar kelihatan. Nah, ini poros A-nya ya. Jadi kalau ada 3 gaya ini gimana ngitungnya? Tadi kan Koko ngasih contoh hanya 1 gaya ya, ditarik oleh 1 gaya. Ya, kita ngitungnya sama seperti tadi ya. Kita buat sigma torsi A. Tapi nanti ini terjadi dibuat 3 gaya ya, jadi nanti dijumlahkan semua, tapi harus searah atau berlawanannya diperhatikan plus minusnya. Jadi gini, Koko ambil yang F1 dulu. Nah, kita lihat dari titik poros A, ini poros A-nya ya. Nah, ini ditarik ke atas. Berarti kalau misalkan ini ada spidol, anggapannya itu poros A-nya itu seperti agak tengah sini ya. Nah, ini batangnya. Jadi nariknya gini. Nah, jadi tidak pas. Kalau tadi contoh pertama kan di ujung, nggak ada masalah. Kalaupun ada di sini kan tetap bisa berputar ya spidolnya. Ya, berputarnya kan gini. Kalau yang di ujung kan agak lebar lengannya, agak panjang ya. Nah, lebih panjang lah. Itu bedanya. Tetap bisa berputar. Nah, ya berputarnya gini tapi seperti main toya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada F1 ya, udah tegak lurus belum? Udah ya, berarti langsung F1 kali lengannya. Nah, positif atau negatif? Karena ini titik A-nya di sini ya, berarti ini narik ke atas ini kan istilahnya berlawanan. Berarti ini minus. Nah, kasih minusnya. Lalu yang F2, nah F2 itu kan arahnya ada di sebelah kirinya yang porosnya ya. Jadi di sini, ini porosnya aku tahan, dia tarik ke sini. Berarti apa ini? Ini searah ya. Kalau searah berarti positif. Nah, kasih gini. Nah, untuk yang F3, torsi F3, ini nilainya berapa? Karena dia pas di poros putar, berarti dia nggak punya lengan. Jadi istilahnya nanti F3-nya 0, langsung tambah 0 aja. Ya, ini L1, L2 gitu ya, biar jelas. Kenapa F3-nya 0 torsinya? Karena dia pas di sumbu putar. Jadi kalau Koko ambillah ini dipecah satu-satu, torsi 1 adalah minus F1 kali L1, torsi 2 adalah F2 kali L2, nah torsi 3-nya itu bernilai 0. Nah, nanti kalau mau dihitung satu-satu seperti ini juga nggak apa-apa sih adik-adik, lalu nanti ditambahkan hasilnya berapa. Nah, itu sigma torsinya. Nah, atau adik-adik buat seperti ini, langsung panjang seperti ini juga boleh, jadi terserah. Jadi kalau banyak gaya, mau ditulis torsi 1 atau momen gaya oleh gaya pertama berapa, oleh gaya 2 berapa, oleh gaya 3 berapa, lalu dijumlah, nggak masalah. Atau dibuat panjang seperti ini juga nggak apa-apa ya, terserah mau yang seperti apa, yang penting hasil akhirnya. Nah, F1-nya ini 10, berarti min 10 kali lengannya 2, F2-nya 20 kali lengannya 1, ini kan 0 ya, nggak guna, berarti ini min 20 tambah 20 berarti hasilnya 0. Nah, 0. Loh kok kalau 0 berarti artinya apa? Berarti artinya benda batang ini tidak bisa berputar, istilahnya dia tetap. Kenapa? Karena kekuatan daripada momen gaya kanan dan kiri itu sama kuat istilahnya. Jadi kalau ini naik sini, yang ini ikut naik sini, jadi seperti wah, jadi ceket gitu ya istilahnya, berhenti nggak bisa berputar. Jadi istilahnya kalau ditanya arahnya kemana? Ya diam, karena si momen gayanya 0. Ya, jadi diam. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dihasilkan ternyata ada hasilnya seperti yang contoh tadi minus berapa ya, ikuti berlawanan jarum jam atau berapa besar nilainya gitu ya. Ini adik-adik ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada 2 gaya, yaitu F1 sama F2. Yang satu miring ya, gayanya tarik miring. Yang 2 ini tegak lurus sama batangnya ya. Nah, di sini ada keterangan di soal itu. Ada panjang batang 3 meter ya, massa batangnya 2 kilo. Nah, di sini
jarak dari ujung ini ke poros A ini 1 meter ya. Ini ada gambar 1 meter. Loh kok apa maksudnya kalau ada massa batang? Nah kalau yang contoh sebelumnya kok enggak memberi massa batang. Itu berarti massa batang diabaikan. Nah kalau ada massa batang berarti batang ini ya, balok kayu ini memiliki berat yaitu W ya. Jadi nanti ada W yang rumusnya M kali G. Ya, kalau nggak ada keterangan percepatan gravitasi nilainya berapa dianggap 10 ya. Jadi dia 2 kali 10 berarti beratnya adalah 20 Newton. Nah, gaya berat. Nah, gaya berat itu kalau batang ya, batang homogen ya istilahnya, ada batang heterogen. Kalau batang heterogen itu artinya beratnya itu tidak pas di tengah-tengah. Kalau tidak ada keterangan itu berarti batangnya homogen. Jadi dia pas di tengah-tengah batang. Ya. Pas tengah-tengah batang, kalau batang 3 meter berarti di sini ya. Nah, ini W-nya nih. Jarak dari A kalau di sini 1 meter, berarti ini ke sini setengah meter ya berarti. Nah, berarti ini ke sini 1,5 ya. Kalau dari A ke ujung satunya ini 2 meter. Nah, karena panjang batang kan 3 meter. Ya. Loh kok maksudnya heterogen tuh gimana? Itu nanti ada penjelasan di soal bahwa titik berat batang itu tidak di tengah-tengah. Mungkin berapa meter dari, ya nanti ada keterangan lah ya. Heterogen tuh maksudnya kayu itu mungkin ada yang lapuk gitu loh. Lapuk, kena rayap atau apa, pokoknya berongga lah ya, kayunya nggak padat. Nah kalau homogen tuh padat. Jadi dia kalau tidak ada keterangan berarti titik beratnya pas di tengah-tengah beratnya itu ya. Itu homogen. Nah kalau misalkan nih ada pertanyaan soalnya ya, tentukan momen gaya di poros A, di titik A. Nah, berarti poros A di sini kita ada, berarti kita sudah mendapatkan 3 gaya otomatis. Loh kok tadi kan cuma 2. Kita muncul gaya berat ya, karena batangnya bermassa. Nah, kalau massa batang diabaikan ini nggak ada. Ya cukup 2 seperti contoh sebelumnya, kalau 3 ya 3, 1 ya 1 ya. Nah, kita lihat yang gaya 1 dulu. Karena dia nggak tegak lurus dengan batang, kita proyeksikan dulu ya. Nah, berarti ini F1 sin 53. Ya, yang ini F1 cos 53 ya. Nah, yang kita pakai yang tegak lurus. Berarti yang kita pakai yang F1 sin. Loh kok F1 cos kok enggak dipakai ya? Karena dia nggak tegak lurus. Dan juga dia ini pas searah dengan lengan. Jadi dia nggak memiliki momen gaya. Nanti masalah itu, masalah yang searah atau segaris lurus, gaya dengan lengannya, Koko ambil contoh lain aja ya untuk lebih jelas. Jadi intinya kalau yang seperti batang seperti ini, adik-adik usahakan tegak lurus. Ya, usahakan gimana caranya supaya tegak lurus. Jadi kalau yang miring, gayanya miring dengan batangnya kita proyeksikan. Nah gitu ya. Tapi kalau gayanya ini sudah segaris lurus seperti ini, gaya aslinya. Contoh ya, misalkan Koko kasih ada gaya 3. Gaya 3-nya di sini, arahnya ke sini, F3. Misalkan nih, ada F3. Nah, F3 ini segaris lurus dengan batangnya atau segaris lurus dengan lengannya. Lengan itu kan jarak titik poros putar ke titik gayanya. Nah, titik gayanya kan di sini. Nah, lengan dengan F, misalkan ini lengan, lalu ini F-nya, ya segaris lurus itu nilai torsinya 0. Nah, pengertiannya. Loh kenapa kok? Karena kalau gayanya segaris lurus dengan lengan, itu gaya itu nggak bisa dibuat tegak lurus. Dengan lengan itu nggak bisa karena dia satu sumbu. Sama-sama misalkan sumbu X. Nah, kalau mendatar kan sumbu X. Itu nggak bisa kita buat searah supaya tegak lurus gitu, nggak bisa. Tapi kalau dia miring, misalkan lengannya itu sumbu X, lalu gayanya miring, nah itu bisa dibuat ke arah sumbu X, sumbu Y. Nah yang tegak lurus yang sumbu Y-nya. Gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau dia sesumbu dengan lengan gayanya, berarti itu tidak punya momen gaya atau nilainya 0. Ya. Jadi adik-adik kapan ya kok kita harus buat proyeksi jika gaya itu miring, tidak satu sumbu dengan lengannya. Jadi dia bisa diproyeksikan supaya tegak lurus. Ya maksudnya gitu. Nah sekarang kita ngisi ya berapa momen gaya di poros A. Berarti nanti F1 sin 53 ya dikali lengan satunya ini dari titik A menuju F1 ya.
ini kan panjang batang 3 meter. Nah, tadi ini sudah ada penjelasan. Titik A ke titik gaya 1 itu 2 meter ya. Karena di sini kan 1 meter. Berarti nanti dikali 2. Atau aku tulis dulu L1 gini ya. Nanti tinggal ngisi. Nah, sekarang arahnya searah atau berlawanan? Kita tentukan dulu plus minusnya. Itu jangan lupa, karena plus minus itu penting ya. Untuk menentukan nanti hasil akhirnya arahnya itu searah atau berlawanan gitu loh ya. Nah, ini kita tarik ternyata dia berlawanan ya, berarti minus. Nah, gini. Untuk yang F2 di sini ya, ini porosnya A, kita tarik di sini F2. Nah, dia berarti searah ya, berarti plus F2 kali lengannya. Nah, untuk beratnya, gaya berat ikut kok. Iya, jadi gaya berat itu termasuk ikut. Jadi kalau misalkan ada gaya berat itu dimasukkan ke torsinya juga ya. Selama dia memiliki momen gaya. Kecuali kalau gaya beratnya itu pas di porosnya ya. Berarti kan tidak punya lengan, ya nilainya juga 0. Tapi kan ini ada jaraknya, setengah meter nih. Dan ini pun sudah tegak lurus. Nah, ini sudah tegak lurus. Berarti nanti yang W itu nanti anggaplah ada kali lengan 3 ya. Nah, udah tegak lurus jadi nggak ada sin cosnya ya. Plus atau min, nah kita lihat di sini poros A. Nah, ini kan gaya beratnya ke arah bawah sini. Nah, berarti batang ini kan ketariknya ke bawah sini. Atau searah jarum jam ya, muternya kan searah jarum jam. Ya, jadi ini plus. Nah, gitu ya. Jadi momen plusnya itu dari mana kok? Dari arahnya. Misalkan O berlawanan minus, searah plus, yang ini searah plus gitu ya, yang F2. Nah, tinggal diisi sekarang. Min 10, sin 53 itu 4/5 ya. Lengan satunya tadi 2 ya, lengan satunya ini 2, tambah F2-nya 30, lengan 2-nya 1 ya, karena ini jaraknya 1 meter nih, dari titik A ke titik F2 ya, tambah tadi ini W-nya 20 Newton ya, kali lengan 3-nya ini setengah meter ya, kali setengah. Baik, jawabannya min 8 kali 2, ini kan coret ya, 5 sama 10 2, kali 4 8, kali 2 tambah 30, ini setengah, ini 10. Berarti ini kan min 16, 8 kali 2 40 tambah 10, 40. 30 tambah 10, 40 ya. Nah, berarti hasil akhir ini adalah plus 24 ya, Newton meter. Nah, karena dia positif, berarti hasil akhir putarannya itu berarti searah jarum jam ya. Gitu. Kenapa searah? Karena hasil akhirnya positif. Karena perjanjian dari awal kalau mendapatkan positif berarti searah, kalau negatif berlawanan. Ini ada contoh berikutnya ya. Ini misalkan ada sebuah bola ya, jari-jari bola 2 meter. Di sini ada 3 gaya ya yang dikenai terhadap bola ini, ada supaya dia berputar ya bolanya. Jadi ada F1 10, F2-nya 20 di sini, F3-nya 30 ya, ada di sini titiknya. Nah, cara kerjanya kalau kau tanya berapa torsi di titik A, poros putar A, ya, berapa torsi momen gaya di titik A. Nah, sekarang sigma torsinya adalah F1 dikali ya. Dilihat di sini ya, ini ada adik tegak lurus, sudah langsung tegak lurus ya ini. Dengan apa kok? Dengan jari-jarinya. Jadi lengan gayanya itu adalah jari-jari. Jadi jari-jari lengan gaya yaitu L, lalu dikali F-nya, F1 ya. Jadi dikali R. Nah, plus atau minus kita lihat, jika ini porosnya, nah ditarik bolanya ke arah sini, berarti ini adalah putarannya searah jarum jam ya, positif. Ya, kan gini muternya. Nah, muternya kan gini bolanya. Nah, ikut muter gini ya, searah. Ini angka 12 ditarik ke arah 1, 2, 3. Nah, untuk yang F2 ya, F2-nya kita lihat dulu positif atau negatifnya ya, supaya lebih mudah nanti ngisinya. Berarti ini ditarik ke arah bawah gini ya, angka 9 menuju angka 8, 7, 6 lah istilahnya. Berarti itu berlawanan ya, berarti minus
F2. Nah, lengannya kok karena ini sudah tegak lurus, ya kali jari-jari lagi. Ya. Nah, sekarang yang F3, mungkin ini angka jam 5 lah ya. Nah, jam 5 ini ditarik ke arah angka 4, angka 3 gitu ya. Jadi itu berarti berlawanan juga ya. Berarti minus F3 kali jari-jarinya. Nah, ini F3-nya di gambar soal. Ini ada tanda seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya tegak lurus. Ya, sudah tegak lurus. Jadi, kalau sudah tegak lurus dengan lengannya, berarti adik-adik tidak perlu melakukan proyeksinya ya. Nggak usah. Nah, gini. Udah jadi. Ini nanti F1-nya 10, jari-jarinya kan diketahui soal 2 ya. F2-nya 20, jari-jari 2. Ini min F3-nya 30, jari-jari 2. Berarti 20, min 40, min 60 ya ini. Oke, berarti hasil akhir ini min 100 tambah 20, min 80 ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya bola ini berputar akibat 3 gaya ini ternyata hasilnya minus. Berarti artinya bola ini berputarnya setelah dikenai 3 gaya itu berlawanan arah jarum jam dengan nilai momen gaya sebesar 80 ya. Jadi ini berlawanan arah. Nah, bedanya ya kalau misalkan ada guruku ngajar searah itu minus, berlawanan positif. Gimana? Ya adik tinggal ini min, ini berarti plus, ini plus. Berarti min plus plus, min plus plus, hasilnya plus 80. Nah, plus 80 karena kesepakatan di sekolah guru kalian itu berlawanan positif, ya berarti tetap kan hasilnya berlawanan arah sebesar 80. Nah, gitu. Jadi min plus itu maksudnya Koko dalam hal kesepakatan di sekolah, ada bedanya dengan di sini, itu nggak usah bingung, nggak ada masalah. Cuma hasilnya nanti ya plus gitu. Tapi tetap kan yang penting arah benda itu berputar ternyata berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, maksudnya gitu. Ya, yang penting hasil akhirnya ini berlawanan atau searah, bukan min plusnya. Tapi min plus ini juga penting untuk menentukan nanti hasil akhirnya apa gitu. Cuma masalah kesepakatannya itu ya, penting tidak pentingnya di situ. Ya. Tapi ikutin guru kalian semua di sekolah ya. Ini adik-adik, kok ada contoh berikutnya ya. Di sini ada seperti plat bujur sangkar ya, kotak lah ya, bujur sangkar. Sisinya 2 meter. Di sini diberi gaya F1 10, F2-nya 10 akar 2, F3-nya 30, F4-nya 40. Jadi ini sisinya 2 meter semua ya. Nah, kalau misalkan kau tanya berapakah momen torsi di poros titik A? Nah, ini titik A ya. Nah, kita jawab dulu. Torsi di titik A berarti F1 dikali lengan 1. Nah, kita perhatikan dulu apakah F1-nya ini sudah tegak lurus dengan arah titik A menuju titik gaya F1. Nah, ini ya. Ya, misalkan adik-adik menganggap ini lengan 1. Nah, lengan 1 dengan gaya ini nggak tegak lurus ya. Kalau mau tegak lurus dia harus diarahkan ke sini F1-nya. Ya kan? Nah, harus diproyeksikan lah. Diproyeksikan supaya tegak lurus sama arah ke sini. Ya, tapi ada tapinya. Misalkan adik-adik mendapatkan seperti plat seperti ini, lalu F1-nya ini nggak tegak lurus dengan lengan 1, adik-adik bisa menggeser gayanya, tapi harus searah ya, maksudnya segaris lurus atau satu sisi. Jadi misalkan gini, F1-nya kan arahnya ke sini, ya, adik-adik boleh geser F1-nya, Koko kasih warna lain supaya jelas, di sini. Nah, Koko taruh di sini. Nah, ini F1-nya Koko geser di sini. Anggaplah F1 aksen lah ya, terjadi pergeseran. Jadi, kenapa Koko geser ke sini? Ya, supaya nanti bisa tegak lurus dengan ini. Nah, ini jadi lengan satunya nanti. Lengan 1 aksen namanya, misalkan. Jadi, yang awalnya aslinya gaya satunya di sini, ya, Koko geser ke arah titik ini, tengah-tengah ini. Ya, tujuannya apa? Supaya titik gaya F1 aksen dengan titik A, kalau Koko ambil lengannya ini bisa tegak lurus langsung. Nah, ya kan? Daripada tadi adik-adik ini, lalu diproyeksikan misalkan seperti ini ya maksudnya Koko. Nah, sama sini, ini supaya tegak lurus.
Ini lengan 1, nanti ambil F1-nya. F1 apa ini kok? Karena ini bujur sangkar, berarti sudut di sini kan 45 derajat. 45 derajat, ini kan tegak lurus, berarti ini 45, ini 45. Jadi ini F1 cos 45. Ya, yang ini F1 sin 45. Nah, kan kadangkala kita nentukan sudut ini 45-nya itu yang agak susah. Ya, ini 45 derajatnya. Ya, kadangkala adik-adik bingung, loh kok bisa ya ini 45 gitu ya. Asalnya dari gini. Kan bujur sangkar kalau bagi 2 ini kan 45. Nah, 45 derajat. Karena ini tegak lurus, ini sama ini kan tegak lurus. Kan kalau tegak lurus kan 90. 45, ini 45. Nah, ini kan juga tegak lurus juga antara ini sama ini. Berarti kalau ini tegak lurus, ini 45, ya ini 45. Nah, 45-nya di sini. Dekat sudut, berarti kali cos. Yang jauh dari sudut, baliknya kali sin. Nah, maksudnya gitu ya. Tapi nanti adik-adik ngalinya ini yang F1 cos 45 kali lengan 1. Nah, misalkan adik-adik mau pakai yang lengan satunya ini. Jadi nanti ini F1 cos 45 kali L1. Nah, gitu. Tapi adik-adik boleh menggunakan yang ini, yang sudah diproyeksi sama Koko. Jadi ini bisa juga adik-adik menggunakan F1 aksen kali L1 aksen. Loh kok pakai yang mana ya kok? Nah, kalau adik-adik bisa memproyeksikan seperti ini dan tahu sudutnya ini berapa derajat, boleh adik-adik pakai yang ini, yang spidol warna hitam, ya. Tapi kalau adik-adik mau digeser supaya mudah ngelihatnya, ya, supaya nggak diproyeksikan, bisa pakai yang spidol warna merah ini. Hasilnya sama nggak? Nah, kita cek ya. Kalau Koko pakai yang ini torsi 1 lah, anggapannya Koko taruh sini aja ya. Biar jelas torsi 1. Jadi pakai yang F1 cos 45 kali L1. Ini kan F1-nya 10. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, L1 kalau kita lihat diagonal bujur sangkar, jadi kalau ada bujur sangkar ini dengan sisi 2, ini diagonalnya itu Pitagoras ya. Dibuat Pitagoras. Jadi diagonalnya adalah akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Atau diagonalnya ini akar 8. Ya, akar 8 itu 2 akar 2. Nah, jadi maksudnya berarti diagonalnya adik-adik ini, bujur sangkar ini 2 akar 2. Karena ini hanya separuh, berarti lengan satunya ini akar 2. Ya, separuh itu maksudnya setengah daripada 2 akar 2. Kan setengah kali 2 habis akar 2. Berarti lengan satunya akar 2. Berarti jawabannya 10 akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Setengah kali 2. Jawabannya 10. Nah, ini kalau adik-adik menggunakan yang F1 cos 45 kali lengan 1 ini. Yang pakai proyeksi ini. Tapi kalau adik-adik pakai yang F1 aksen sama L1 aksen, apakah sama kok nanti 10? Nah, kita terapkan. Di sini sama dengan ya. Koko pakai yang F1 aksen kali L1 aksen. Nah, kita lihat apakah sama hasilnya ya. F1 aksen itu nilainya berapa? Sama dengan yang asli. Dia hanya digeser aja 10. Nah, L1 aksen. Ini L1 aksen. Ini kan bujur sangkar kan 2 ya sisinya. Ini kan separuh daripada 2. Berarti 1 ya ini. L1 aksennya 1 meter. Nah, kali 1. Hasilnya sama ya, 10. Nah, ya. Lebih enak yang mana kok? Yang aku cari sudut-sudutnya atau yang langsung F1 aksen, L1 aksen. Koko biasanya kalau mendapatkan soal yang plat, terus dia ini bentuknya, wah kok enggak tegak lurus ya, coba Koko geser aja. Ya, kalau dia bisa cari di mana tegak lurusnya terhadap lengannya, ya Koko ambil di situ titiknya. Ya, maksudnya gitu. Loh, Koko berarti pakai yang setuju yang spidol warna merah. Ya, jadi ini Koko ganti yang torsi satunya yang spidol warna merah ya. Jadi pakai yang ini F1 aksen kali L1 aksen. Ya, hasilnya sama kan? Udah diterapkan di sini. Ya. Nah, jadi gesernya itu adik-adik harus segaris lurus. Loh kok boleh enggak ya? Kalau F1-nya digeser di sini. Di sebelah sini F1-nya. Misalkan gini ya, ini F1-nya gini. Boleh enggak kok? Ya enggak boleh. Ini bukan segaris lurus, ini pindah tempat istilahnya. Loh kok
Ini apa ini? Ini namanya sejajar, tapi tidak segaris lurus. Ya, kalau adik-adik ini pindah ke sini, ini namanya sejajar, bukan segaris lurus. Segaris lurus itu satu sisi gini ya. Nah, segaris lurus. Ya, jadi kalau di sini salah gesernya. Kok boleh enggak F1 aksennya dipindah di sini? Boleh, nggak apa-apa. Ya, di titik ini loh, gini. Tapi kan enggak tegak lurus sama lengannya ini nanti. Ya, jadi carilah yang bisa tegak lurus. Kalau digeser supaya gampang ya, supaya mudah. Nah, sudah selesai yang F1 aksen, yang F1-nya kita pakai yang F2 ya sekarang. Oh ya, sebelumnya sorry, ini harus kita terapkan arahnya dulu ya. Jadi arahnya jangan lupa, ini belum Koko kasih plus minusnya. Nah, sekarang plus minusnya gimana? Koko ambil F1 aksen, nah ini kan poros A-nya, berarti L1 aksennya ditarik, F1 aksennya, ini kan narik ke atas gini. Berarti kalau ini jarum jam 9, jadi 10, 11, 12, berarti dia positif. Nah gini ya, positif. Nah untuk torsi 2, yang F2, kita lihat, ini poros putar A, ini F2-nya tarik ke sini, berarti dia berlawanan ya, berlawanan arah. Misalkan ini jarum jam 8, jadi 7 gitu ya, jadi 6, ini berlawanan, berarti minus. Jadi minus F2 kali L2. Nah, F2 kali L2 ini petunjuk soal, ini adik-adik sudah langsung tegak lurus. Nah, kalau sudah langsung tegak lurus, ya sudah nggak usah digeser-geser. Misalkan, oh titik A terhadap titik F2 sudah tegak lurus ya kok. Berarti nggak usah digeser gitu. Nah, untuk yang F3, torsi 3 ya, ini 0 ya. Kenapa 0 kok? Karena titik gaya 3 sama poros A, kalau kita anggaplah ini lengan 3, itu dia segaris lurus. Lengan dengan gaya, jika segaris lurus, itu berarti tidak punya torsi. Jadi anggaplah 0 gitu aja lah ya. Atau Koko tulis sini. Torsi 3 itu adalah F3 kali L3. Ini bernilai 0. Kenapa? Karena nilai L3-nya 0. Nah gitu ya. Karena istilahnya loh kok bisa L3-nya 0? Ya karena dia nggak bisa tegak lurus. Karena syaratnya harus saling tegak lurus gitu loh. Kalau ada adik bilang L3-nya 0 ya boleh nggak apa-apa. Tapi sebenarnya syaratnya ini kenapa ini 0? Ya karena tidak bisa saling tegak lurus gitu ya. Sekarang gini, yang F4. Nah F4 kalau ada adik lihat ini nggak tegak lurus ya dengan titik A terhadap gaya F4. Ini kan nggak bisa tegak lurus. Berarti apa kok? Kita bisa lakukan pergeseran seperti F1 tadi. Geser kemana kok? Nah kita pakai warna speedometer lain ya. Jadi kok geser ke sini. Arah sini aja. Nah ini F4 aksennya. Nah nanti ini L4 aksen. Nah, daripada adik-adik membuat proyeksi lagi F4 cos atau F4 sin ya, gue pakai ini aja. Jadi yang F4 aksen sama L4 aksen. Nah, kita lihat dulu searah atau berlawanan. Kita ini jarum jam 12 misalkan, dia menuju angka 1, angka 2 berarti searah ya. Berarti plus searah, Koko ambil yang ini ya, yang pergeserannya ya. F4 aksen kali L4 aksen. Ya, jadi gitu. Jadi momen gaya itu pemahamannya gaya tersebut bisa digeser asalkan segaris lurus ya. Supaya tujuannya mempermudah hitungan supaya bisa mencari oh yang langsung bisa tegak lurus yang mana lengannya ya. Nah, gitu. Bisa. Tapi harus segaris lurus. Tidak boleh sejajar. Misalkan F4 pindah sini tidak boleh ya. Gitu. Logo kalau F4-nya pindah sini ya juga nggak boleh. F4-nya pindah sini. Nah, kalau F4 pindah sini gimana kok? Ya. Ya kalau bisa ambillah yang segaris lurus. Nah, sekarang kita ngisi ya. F1 aksen nilainya tadi udah dihitung sini 10 langsung ya. Plus 10 min F2-nya 10 akar 2. Nah, L2-nya ini kan setengah daripada diagonal. Diagonal kan 2 akar 2. Berarti setengah dari 2 akar 2 berarti akar 2 ya. Berarti dikali akar 2. Ini 0 nggak usah langsung aja ke yang ini ya. F4 aksen
40 dikali L 4 aksen. Ini adalah setengah daripada sisi ya. Kan ini pas sisi sebenarnya, kalau segini kan sepanjang sisi. Ini setengahnya, berarti 1. Karena sisinya 2 meter ya. Berarti ini 10 min akar 2 kali akar 2 itu 2 kali 10 min 20 tambah 40 kali 1 40. Berarti hasilnya 50 kurangi 20 plus 30 ya. Nah, plus artinya apa? Plat ini berputar dengan arah searah jarum jam ya. Nah, ini ya dipahami ya. Jadi adik-adik bisa gaya itu digeser segaris lurus ya, untuk yang hukumnya seperti plat atau yang bola pun juga bisa sih. Hampir semua bisa, asalkan intinya gaya itu digeser tapi adik-adik lengannya itu bisa langsung tegak lurus. Intinya di logika aja. Bisa enggak ya? Gitu. Nah, ini sigma torsi A ya adik-adik. Nah, pengertian dari sigma ini apa kok? Ya, nah sekarang sigma itu apa? Sigma itu jumlah momen gaya. Nah, jumlah momen gaya itu adalah momen-momen gaya yang bekerja pada poros A pada benda tersebut itu ada berapa banyak. Jadi sigma torsi A ini sebenarnya ya torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4, maksudnya gitu ya. Jadi sigma ini apa? Sigma ini adalah jumlahnya, jumlah torsinya ya. Jadi ada berapa banyak torsi yang bekerja pada benda ini. Kalau ada gaya 4 ya berarti ada 4 torsi. Makanya tadi aku bilang kalau adik-adik mau ngitung dulu misalkan torsi satunya berapa, terus torsi 2-nya berapa. Ya, torsi 2-nya misalkan min F2 kali L2. Nah, ini kan hasilnya tadi min 20 ya. Nah, terus adik-adik hitung lagi torsi 4. Torsi 4-nya kan pakai yang F4 aksen kali L4 aksen. Berarti kan plus 40 ya ini. Nah, misalkan adik-adik udah ngitung satu-satu seperti ini. Terus adik-adik mau ngitung berapa sih sigma torsinya ya aku? Kalau aku ngitung satu-satu seperti ini ya. Nah, ini positif ya. Ya tinggal adik-adik tinggal jumlahkan aja semua. Plus 10 tambahkan min 20. Nah, sama kan? Terus tambahkan 0 yang ini tadi. Terus tambahkan lagi 40. Nah, hasilnya nanti plus 30. Jadi istilahnya ini dijumlah semua. Jadi kalau misalkan adik-adik mau nulis seperti ini panjang boleh. Atau mau ditulis hitung dulu lah torsi 1 berapa, torsi 2 berapa, torsi 3 berapa, torsi 4 berapa. Juga boleh. Nanti tinggal dijumlah semua ini. Hasilnya sama. Nah, itu ya adik-adik pengertian daripada apa sih gaya kali lengan untuk momen gaya ya. Nah, untuk video selanjutnya Koko akan membahas mengenai inersia ya, inersia benda ya di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.